Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wala yansurannallahu man yansuruh. Wa qala fi ayatin ukhra, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Hadirin ikhwati iman rahimakumullah. Kajian di hari ini insyaallah kita akan meneruskan kajian kitab. Nama kitabnya adalah Qawaid Qur'aniyah Khamsina Qaidatan Qur'aniyatan fin nafsi wal hayah. Ada 50 kaidah Al-Qur'an yang ini bisa menjadi kebutuhan kita dalam diri kita dan kehidupan. Karya Al-Ustadz Dr. Umar bin Abdullah bin Muhammad Al-Muqbil, Syekh Al-Muqbil. Kita akan masuk ke kaidah ke-10 ya. Kaidah ke-10 itu termaktub di dalam surah Al-Hajj. Kaidah yang ini. Surah Al-Hajj ayat 40. Kaidah yang kemarin, kaidah 9 itu tentang laki-laki beda dengan perempuan. Walaisa dzakaru kal unsa. Nah, sekarang kaidah ke-10 ada dalam surah Al-Hajj ayat 40. Wala yansurannallahu may yansuruhu. Itu kaidahnya. Wala yansurannallahu may yansuruhu. Wa dan la pasti, yansuru menolong, nun tasydid pasti, Allahu Allah. Pasti Allah sungguh-sungguh niscaya akan menolong. Siapa? Man yansuruhu, orang yang menolong Allah. Jadi kaidahnya itu di surah Al-Hajj ayat 40 potongannya. Wala yansurannallahu may yansuruh, dan tentulah Allah pasti akan menolong orang yang menolong Allah. Nah, kita akan telusuri ini ya. Kita akan telusuri ini, tapi sebelumnya kita baca surah Al-Hajj 40 dan 41. Silakan. Terjemah dulu. Alasan yang benar hanya karena mereka berkata, Tuhan kami ialah Allah. Seandainya Allah tidak menolak keganasan sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentu telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadah orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah.
Allah pasti akan menolong orang yang menolong agamanya. Sungguh Allah Maha Kuat, Maha Perkasa. Ayat berikut. Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atawuz zakata wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar. Walillahi 'aqibatul umur. Yaitu orang-orang yang jika kami beri kedudukan di bumi, mereka melaksanakan salat, menunaikan zakat, dan menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan segala kan kepada Allah lah kembali segala urusan. Baik, kalau diperhatikan dari penggalan dua ayat tadi, di ayat 40-nya ada kalimat wala yansurannallahu may yansuruh. Dan tentu pasti Allah akan menolong orang yang menolong Allah. Hadirin ikhwati iman, Syekh Al-Muqbil menjelaskan hadhihi qaidatun jalilah. Ini adalah kaidah yang agung minal qawaidil Qur'aniyah al-azimah, di antara kaidah-kaidah Quran yang agung. Kenapa? Karena ini berlaku sepanjang waktu, tempat dan sebagainya. Karena istilah pertolongan satu kalimat yang bagi jiwa kita itu akan merasakan senang gitu ketika ada bahasa pertolongan, ditulungan gitu. Oleh sebab itulah nanti akan ada istilah menolong itu bagaimana? Istilah menolong di sini bagaimana? Kalau dilihat ayat yang di atasnya, ini kan tentang orang-orang Makkah ya, Muslim Makkah diusir untuk hijrah ke Al-Madinah. Itu kan tentang pengusiran orang-orang Muslim agar mereka ke Madinah, agar mereka keluar dari Mekahnya, dan diperintahkanlah oleh Allah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk hijrah dari Makkah ke Al-Madinah. Kemudian dijelaskan juga andaikan Allah tidak menghalang maka akan dihancurkan semua tempat peribadahan. Di sini ada istilah suami, biya, solawat, dan masajid. Jadi tempat-tempat ibadah Nasrani, tempat ibadah Yahudi, tempat ibadah Majusi, tempat ibadah Muslim itu lahudimat, tentu akan dihancurkan. Kalau apa? Laula daf'ullah an-nasa ba'dhum bi ba'd. Andaikan Allah tidak menghalangnya. Artinya ini adalah kekuasaan Allah. Nah, yang kita sorot bukan di sininya, tapi ada kalimat wala yansurannallahu, dan Allah pasti akan menolong, menggunakan taukid, satu lam, dua nun tasydid, kemudian nanti ada kalimat innallaha laqawiyyun aziz. Sesungguhnya Allah itu qawiyyun, kuat, aziz, gagah. Jadi di sini memberikan sifat yang al-qawi dan al-aziz di ayat ini ya. Berarti menunjukkan Allah pasti akan menolong. Nah, kalau kita kilas balik ke kajian-kajian tugas kita di alam dunia, kajian Imam Ar-Raghib kalau tidak salah ya. Nah, kita di sini ditugaskan untuk menolong Allah, Nasir, penolong, jamannya Ansor. Kalau kita lihat di ayat Quran ada penggalan ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarullah kama qala Isa ibnu Maryam man ansori ilallah qalal hawariyuna nahnu ansarullah. Nah, di ayat itu ada perintah, wahai orang-orang beriman, kunu ansarullah. Kunu, jadilah kalian ansarullah, jadi penolong Allah. Nah, ini tugas kita. Ini tugas terakhir ya, tugas keempat dari telaahan Imam Ar-Raghib. Dalam kitabnya beliau menjelaskan tugas kita itu, yang pertama kita bahas dulu sedikit. Yang pertama imaratul ardi, kita ditugaskan untuk memakmurkan bumi.
bagaimana caranya agar kita nyaman hidup di bumi ini. Bagaimana kita menempatkan tata letak kota, tata letak perkampungan, tata letak perumahan dan sebagainya. Itu tugas pertama kita. Imaratul ard wasta'marakum fil ard. Itu pertama. Tugas yang kedua, kita dituntut untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Tugas kedua kita. Tugas ketiga kata beliau apa? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tugas ketiga adalah khalifatullah fil ard. Nah, tugas keempat ini kunu ansarullah. Jadi ansar Allah. Jadi penolong Allah. Itu tugas kita yang terakhir. Kita harus berani untuk menolong agama Allah. Tentunya kita akan bertanya-tanya, kenapa ada istilah menolong agama Allah? Apakah menolong Allah? Apakah perlu Allah ditolong, kan begitu? Nanti ada pertanyaan yang itu ya. Tapi di sini dijelaskan berarti kita di sini menjadi kaidah. Dua ayat yang tadi ya, dua ayat yang tadi 40 dan 41 di surah Al-Hajj. Syawal beliau menjelaskan kisah tentang sosok Abdurrahman bin Auf yang ketika dia berinfak itu sampai kalau dihitung ke rupiah 12 miliar. Ada di mana angka 12 miliar? Karena beliau menginfakkan hartanya sekitar 4.000 dinar. Satu dinar kalau dikalkulasikan ke zaman sekarang sama dengan harga domba. Kita tahu domba yang standar, bukan yang besar. Yang standar itu 3 juta. 4.000 dinar dikali 3 juta rupiah berapa? 12.000 juta. 12.000 juta sama dengan 12 M, karena 1 M itu 1.000 juta. Jadi Abdurrahman bin Auf sekaligus langsung mewakafkan atau menginfakkan hartanya sebanyak 12 miliar. Masya Allah. Kenapa? Kembali ke sini. Makanya tidak ada kejayaan Islam luar biasa. Sholatnya maksimal, zakatnya juga maksimal. Sekarang pertanyaannya, kenapa orang-orang enggan mengeluarkan zakat? Karena sholatnya belum bisa dimaksimalkan. Sholatnya dari mana? Lihat Al-Baqarah awal-awal. Quran sebagai hudal lil muttaqin. Siapa muttaqin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Baru ke zakat. Yunfikuna mimma razaqnakum, itu zakat, infak. Sebelum zakat infak ya salat dulu. Sebelum salat yu'minuna bil ghaib, beriman dulu kepada yang maha gaib, yaitu Allah. Berarti kalau orang salatnya sulit, itu tidak kuat di keimanan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Orang sulit berzakat berarti dia tidak bisa mengoptimalkan ibadah salat. Jadi begitu terus tahapannya. Oleh sebab itulah yang kedua ini harus kita maksimalkannya. Ini baru Abdurrahman bin Auf. Belum yang lainnya ya. Utsman membeli sumur. Yang hari ini sumur itu masih ada. Berarti sahabat Utsman bin Affan punya jariah. Abu Thalhah mewakafkan apa Abu Thalhah? Karena kita jelaskan di ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Abu Thalhah langsung datang ke Nabi mewakafkan apa? Kebun kurma, namanya kebun Bayruha yang ada di samping Masjid Nabawi. Ya, katanya sekarang masih ada. Katanya, tapi dijadikan apa gitu ya? Apakah dijadikan halaman atau masuk ke masjid? Wallahu alam. Kita belum tanya-tanya waktu itu. Yang jelas dipakai apapun juga, misalkan dijadikan pelataran Masjid Nabawi, tetap itu jadi jariah Abu Thalhah. Kebun Bayruha yang sangat dia cintai, Pak Bu. Di antara kebun-kebun yang dia miliki, hanya Bayruha yang dia cintai. Kenapa? Di depan masjid. Di depan masjid, dan dia langsung mewakafkannya. Itu Masya Allah, Abu Thalhah. Kenapa? Ini ke sini.
Makanya kekuatan Islam di zaman sahabat dahsyat luar biasa dibanding hari ini. Kenapa? Yang ini tidak dimaksimalkan sholatnya. Perhatikan saja subuh hari ini. Kaum muslimin subuh banyaknya apa? Di pasar. Bukan di masjid. Subuh. Jadi sholat itu tidak kita maksimalkan. Maka dengan ini insya Allah Pak Abu, ini kita masukkan kriterianya ya, karakteristik kalau ingin ditolong oleh Allah, tolonglah Allah. Caranya bagaimana? Satu, aqamus sholat. Yang kedua, atawuz zakat. Baru yang ketiga, amaru bil ma'ruf. Yang empat, nahau anil munkar. Bahasa gampangnya amar ma'ruf nahi munkar. 4 poin ini. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu untuk mengislahkan di mana manusia di antara kebodohan, di antara kelalaian, diperlukanlah orang-orang yang mengajak, orang-orang yang memerintahkan kebaikan, mengingatkan jangan bermaksiat, jangan ini, jangan itu. Dibutuhkan orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Kan kadang-kadang gitu futur ya, kadang-kadang futur diajak ngaji hese, diajak sholat hese. Diperlukan orang-orang ini. Ajak, yuk kita sholat, yuk kita ngaji, kita keluarkan sebagian rezeki kita. Itu perlu orang-orang yang amar ma'ruf nahi munkar. Maka kata beliau Syekh Al-Muqbil, famata ma'alimallahu min ayyi ummatin minal umam au daulah minad dual annaha satuqimu hadhil usulil arba'ah. 4 pondasi yang ini, 4 pondasi itu salat, zakat, amar ma'ruf dan nahi munkar. Itulah min usulit tamkin. Tapi itu meneguhkan tadi itu alladzina in makkannahum fil ardi. Disokokohkan, diteguhkan di muka bumi ini dan Allah akan memberikan taufiknya kalau lakukan 4 perkara ini: salat, zakat, amar ma'ruf dan nahi munkar. Amaddahallahu bi taufiqihi, Allah akan bentangkan hidayat taufiknya. Awanahu, Allah akan tolong mereka-mereka itu di umat-umat terdahulu dan bisa dibuktikan di sirah nabawiyah, bisa dibuktikan di khulafaur rasyidin, bisa dibuktikan sirah-sirah sahabat-sahabat yang jujur, orang-orang yang sangat luar biasa. Itu terbukti di zaman keemasan zaman dulu. Hadirin ikhwatu iman. Tetapi yang menjadi aneh justru hari ini. Kapan kita mendapatkan pertolongan? Nah itu, Allah berjanji akan menolong, tetapi dalam kenyataannya sekarang Allah tidak menolong atau Allah belum menolong. Ada apa di balik ini? Apakah kita menolong agama Allahnya benar-benar menolong agama Allah? Makanya ini sama dengan surah Muhammad, di mana tadi dijelaskan ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kalian menolong agama Allah, yansurkum, Allah akan menolong kalian. Tambah kedua, wa yusabbit aqdamakum, kaki-kaki kalian, pendirian kalian akan dikokohkan kalau kita menolong agama Allah dengan benar. Caranya bagaimana? Ya dengan cara yang tadi, sholatnya perbaiki, harta yang dimiliki oleh kita keluarkan sebagian rezeki kita, dan kita siap berjuang amar ma'ruf nahi munkar. Lakukan ini, maka kita akan mendapatkan kemenangan. Nah, di sini jelaskan bahwa banyak kisah-kisah ya, di mana Nabi sebagai pemimpin, para sahabat sebagai bala tentara. Contohnya ketika perang Uhud. Perang Uhud menang kalah umat Islam. Kalah. Kenapa kalah? Kul huwa min indi anfusikum, bahasanya begitu. Katakanlah itu terjadi karena di dalam diri-diri kalian. Kenapa? Karena mereka tidak mematuhi perintah Rasul.
di perang Uhud itu. Nanti surah Nabawi akan semakin ini ya, paham itu. Jadi di dalam surah Nabawiyah mereka-mereka yang para pemanah itu harusnya disimpan di sini karena melihat ghanimah antara rembasan perang banyak di bawah, mereka turun ke bawah. Otomatis orang-orang kafir, mereka yang yang merasa kalah, mereka ke sini, ke pinggiran gunung-gunung ini. Akhirnya mereka pun ketika umat Islam yang para pemanah itu di bawah, orang kafir siap untuk menyerbu dan sampai-sampai para sahabat banyak yang syahid. Nabi pun terkena luka. Kenapa? Mereka tidak melakukan perintah Nabi. Itu jadi ibrah. Maka bahasanya qul huwa min indi anfusikum, surah Al-Imran 165. Itu perang Uhud. Belum perang Hunain. Kalau Hunain dimenangkan, laqad nasarakumullahu fi mawatina katsira wa yauma Hunain. Itu disebutkan perang Hunain di dalam Al-Qur'an. Surah apa itu? At-Taubah. Surah At-Taubah ayat 25 tentang perang Hunain. Itu panjang lebar kalau dibahas ya. Tapi yang jelas bayangkan dulu perang Uhud tadi karena ulah-ulah diri mereka tidak menerima tidak melaksanakan perintah Rasul. Perang Hunain itu terdapat dalam surah At-Taubah 25 dan dimenangkan dari apanya? Walaqad nasarakum, karena Allah itu menolong kepada kalian itu dikarenakan melaksanakan 4 perkara yang tadi. Menolong agama Allah, Allah akan tolong. Kalau hari ini gampangnya begini Pak Bu, ikhwatu iman, kita tolong saja agama Allah. Ketika ada orang yang berani untuk mencaci maki agama, kita siap untuk membela Islam. Ketika ada panggilan untuk sholat, kita siap untuk sholat, maksimalkan. Kita sering menjelaskan, selama kita mampu untuk sholat tepat waktu, ya sholat tepat waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, maksimalkan. Ketika kita di perjalanan, kalau harus belok ke masjid yang lain, belok dulu. Kalau sudah waktunya azan, itu menolong agama Allah. Allah akan tolong. Rasakan dalam kehidupan kita. Kalau kita betul-betul ingin yang tadi, wala yansurannallaha man yansuruhu. Pasti Allah akan menolong bagi orang yang menolong agama Allah. Itu sholat, kita tolong dengan cara sholat yang maksimal. Apalagi yang harus dimaksimalkan sholat subuh dan sholat asar. Karena apa? Malaikat siang dan malam bergantian sip di 2 sholat yang itu. Sip malam berarti di waktu asar. Malaikat siang naik ke langit, tutup catatan buku siangnya. Malaikat malam turun ke bumi, buka catatan untuk malam. Subuh, kalau subuh malaikat malam naik ke langit, tutup catatannya. Malaikat siang turun dari langit di waktu subuh, buka catatan siangnya. Kata Allah, kalau kita membuka dan menutup catatan amal dengan ibadah sholat asar dan subuh, ini kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala, fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Buka tutup catatan amal sedang sholat. Tapi Allah mengatakan kaifa taraktum ibadi, itu Allah ke malaikat, walaupun Allah a'lamu, paling tahu bagaimana kalian tinggalkan hambaku itu. Kata malaikat, hambaku ini kami tinggalkan ketika sholat, kami datang pun ketika sholat. Ini menunjukkan fadilah, dan itu ada di 2 sholat, sholat subuh dan sholat asar. Sholat subuh gangguannya apa? Tiris, tunduh, betul ya? Maka kalau sholat subuh sebaiknya kalau adzan jam 4:30, jam 4 sudah bangun. Minimal 10 menit kita sudah siap untuk sholat. Jangan begini, adzan baru kita bangun, nanti bisa masbuk subuh, karena masih kene tunduh. Kenapa tunduh? Masalahnya di mana? Tidur. Nah, betul udah tidurnya jam 12.
Kalau tidur jam 12, kalau badan kita tidak kuat, ya akan tunduk. Makanya dilihat nantinya, kalau kita tidak bisa sholat subuh berjamaah, ada sesuatu. Apalagi kalau kita bahas tentang bab apa namanya 3 ikatan syaitan, panjang lagi itu. Tapi yang jelas maksimalkan di waktu subuh. Yang kedua asar. Kalau asar tantangannya apa? Capek, masih di perjalanan. Maka kalau kita masih di perjalanan selama bawa motor dan mampu untuk mengkol heula untuk sholat asar berjamaah. Walaupun pulang ke rumah biasa setengah 5, sekarang jam 5 atau bahkan mungkin jam 6. Makanya ini harus dimaksimalkan, karena in tansurullah yansurkum. Kalau kita menolong agama Allah, Allah akan tolong kalian. Kemudian yang berikutnya perang Badar. Perang Badar terkenal di surah Al-Anfal 46 47. Perang Badar. Kenapa mereka menang? Wasbiru, karena mereka itu sabar. Atau di awalnya wa atiullaha wa rasulah wa la tanaza'u. Nanti wasbiru innallaha ma'a sabirin. Nah, ini tentang perang Badar. Kenapa dimenangkan? Karena itu semua kesabaran mereka dan keimanan mereka. Wa kana haqqan alaina nasrul mu'minin. Pertolongan orang-orang yang beriman. Jadi keimanan dan diizahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan ada pertanyaan, satu soal. Aina nasru al-yauma anil muslimin, kata beliau. Kalau begitu di mana pertolongan Allah itu di hari ini bagi kaum muslimin? Al-muslimuna fi buldan katsirah. Kaum muslimin di negara-negara manapun sangat banyak. Mudtahidun mahzumun ya'ishuna dha'fan wa yadhuqunu 'ajzan. Tapi sayang, mereka itu hidup dalam kelemahan, dan mereka merasakan kelemahan. Jadi di mana? Apakah ini yang salah ayat Quran atau adanya di kaum muslimin? Kita tambahkan waktunya ya. Maka beliau menyodorkan 4 ulama tafsir yang beda jenjang. Yang pertama Imam Al-Qurtubi, wafat tahun 671 Hijriah. Pendapat beliau di ayat yang tadi. Yang kedua Ibnu Taimiyah, wafat 728, jenjangnya jauh. Yang ketiga Syekh Muhammad Rashid Ridho, wafat tahun 1354 Hijriah. Dan yang terakhir adalah Abdurrahman As-Sa'di, wafat tahun 1376 Hijriah, beberapa tahun yang silam. Mereka itu kalau kita saksikan ini semua ketika menafsirkan wala yansurannallahu man yansuruh, Allah pasti akan menolong orang yang menolong Allah. Kalau Imam Al-Qurtubi menegaskan di tahun 671, hakadza yajibu alaina nahnu an naf'ala. Demikianlah kita wajib untuk melakukan itu. Salat, apalagi zakat, amar ma'ruf nahi mungkar, wajib untuk lakukan lagi itu. Lakin akan tetapi al-a'malul qabihah wan niyatul fasidah, tapi amal yang buruk, niat yang tidak ikhlas itu akan menghalangi itu semua. Walaupun adadul kabir minna, walaupun kita itu mayoritas. Indonesia terasa oleh kita mayoritas muslim, tapi cek Sunda nama ayut agak anak ayut agak teh tanagaan badak besar tapi tidak punya kekuatan. Kenapa? Kembali ke sini, amalnya buruk, niatnya tidak baik, amalnya itu tidak amal yang 4 tadi. Padahal kekuatan doa, kata beliau, itu harus kita maksimalkan. Kekuatan amal, innama tuqatiluna bi'amalikum, dengan amal-amal kalian berperang itu. Bahkan Nabi menegaskan, hal turzakuna wa tunsuruna illa bidu'afaikum, tidaklah kalian diberikan rizki, tidaklah kalian ditolong kecuali oleh orang-orang yang lemah. Nanti para ahli tafsir para ahli mengatakan seperti Ibnu Battal,
takwil hadis yang barusan adalah orang-orang yang lemah itu ikhlas dalam berdoa. Jadi orang yang lemah kita berikan santunan, mereka berdoa dalam keikhlasan, kita ditolong oleh mereka. Kekuatan kita ditolong oleh mereka. Nah, itu di antara Imam Al-Qurtubi secara ringkas, tinggal dibaca saja ya. Yang kedua Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mengatakan idza kana fil muslimina dha'fun wa kana al-adu mustadhiran 'alaihim kana dzalika bisababi dzunubihim wa khotoyahum. Kalau kita lihat orang-orang muslim lemah, musuh-musuh kuat, itu penyebabnya karena dosa dan kesalahan mereka. Imma litafritihim fi ada'il wajibati batinan wa zahiran. Bisa saja kaum muslimin menyia-nyiakan kewajiban. Tadi dia salat, zakat, amar ma'ruf, nahi munkar sudah disia-siakan, maka kita lemah. Atau imma bi'udwanihim bita'adil hudud batinan wa zahiran. Intinya mereka itu kalau kelihatan kalau mereka musuh kelihatan kuat, bukan kuat musuh, tapi lemahnya kaum muslimin. Kata Ibnu Taimiyah, kenapa lu lemah? Karena dosa-dosa mereka di mana mereka menyia-nyiakan kewajibannya. Itu kata beliau. Kita teruskan, Syekh Muhammad Rashid Ridho yang punya tafsir apa? Al-Manar. Tafsir Al-Manar terkenal yang wafat tahun 1354 Hijriah. Ulama kontemporer beliau. Jawaban beliau apa? Dikarenakan simpulannya adalah klaim mereka an yakunu fi da'wal iman, klaim mereka bahwa mereka orang beriman itu ghairu shadiqin, tidak jujur keimanannya. Jadi dalam hal keimanan, au yakunu zalimin, atau mereka zalim, li ahwaihim la lillah nasirin, menolongnya itu bukan karena Allah tapi menolongnya karena hawa nafsu saja, maka tidak akan mendapat wala yansurannallahu man yansuruh, tidak akan ditolong oleh Allah. Kata Muhammad Rashid Ridho. Terakhir ulama yang gurunya siapa? Syekh Utsaimin, yaitu Syekh Abdurrahman As-Sa'di yang punya tafsir. As-Sa'di wafat 1376. Kata beliau ketika menafsirkan surah Al-Hajj 40:41, kata beliau imanun do'ifun. Oh, lihat ke sini ya. Keimanan mereka do'if. Qulubun mutafarriqah. Kalbunya sudah terpecah belah sesama kaum muslimin ini. Kemudian wa adawatin wa bughda'in ba'adat bainal muslimin. Intinya kaum muslimin jauh dan kaum muslim banyak bermusuhan, banyak kebencian, sedangkan a'daun zahiruna batinuna. Jadi orang-orang musuh mereka semakin muncul terus-terusan dikarenakan kalbu kita yang seperti itu. Maka hadirin wa iman, terakhir, kalaulah kita melihat banyak kaum muslimin sudah tidak lagi memperhatikan amar ma'ruf nahi munkar, tidak lagi memperhatikan sholat dan zakat, kata kuncinya karena banyak manusia yang bergelimang atau yang lebih cinta terhadap keduniaan. Jadi mereka lebih cinta keduniaan, ditinggalkan akhirat. Bal tu'thirunal hayatan dunya. Bahkan kalian lebih memilih kehidupan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat lebih baik dan lebih baqa. Akan tetapi kata beliau, fa innal mu'min, bagi kita sebagai orang mukmin, la yaqnatu min rahmatillah, la yai'asu min ruhillah. Kalau sebagai mukmin jangan pernah putus asa dari rahmat Allah. Jangan melihat real hari ini kita melihat masyarakat seperti itu. Jangan melihat itu, tapi setiap waktu kita harus terus berusaha dan berusaha lagi, karena sayaj'alullah ba'da usri yusra. Allah akan jadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Wa annal faraj ma'al qarab. Kalau ada kesulitan ada kemudahan, ada kemelaratan, ada kelapangan dan lain sebagainya. Dan kita berdoa kepada Allah agar Allah
menguatkan agama kita agar kita menjadi orang-orang yang menolong Allah, menolong agama Allah, menolong sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita menjadi wali-wali Allah, bukan wali-wali syaitan. Dan semoga kita ditolong oleh Allah karena kita menolong agama Allah. Wala yansurannallahu man yansuruh. Amin ya rabbal alamin. Demikian kaidah ke-10 yang dapat kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Semoga ada guna dan manfaatnya. Insyaallah di bulan depan kita akan masuk ke kaidah ke-11, wala yuflihus sahiru haitsu ata. Orang sihir tidak akan pernah berbahagia, tidak akan pernah beruntung dimanapun dia berada. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.